Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Ningtyas dengan NIM 09031281924062 akan mempresentasikan mengenai proposal skripsi dengan judul Penanggulangan Polusi Udara dengan Penerapan Teknologi Internet of Things dalam konsep Smart City. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang. Dengan semakin majunya perkembangan industri dan bisnis di kota-kota besar di Indonesia, semakin bertambah pula pembangunan infrastruktur, mobilitas kendaraan di jalanan, dan bergeraknya mesin-mesin di pabrik yang dapat menghasilkan kebisingan dan akhirnya menyebabkan polusi suara. Kebisingan yang terjadi di kota-kota besar di Indonesia dapat menjadi permasalahan yang cukup sulit dikendalikan apabila telah melekat menjadi kebiasaan nantinya. Hal ini dapat dilihat dari contoh yang telah terjadi di negara lain, misalnya kota Lagos, Nigeria, atau kota Mumbai di India yang menjadi negara dengan tingkat stres tinggi di dunia dikarenakan kebisingan dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat dalam banyak hal yang diantaranya adalah dapat mengganggu komunikasi dalam pekerjaan, mengganggu istirahat, atau dapat merusak pendengaran, sampai bisa menjadi penyakit mental karena bunyi bising yang melampaui toleransi individu yang mendengarnya. Di Indonesia sendiri, sudah ada peraturan yang membatasi tingkat kebisingan melalui Kepmenaker nomor per 51 tahun 1999 ACGIH 2008 dan SNI 167063 2004. Dalam peraturan tersebut ditetapkan bahwa nilai ambang batas tingkat kebisingan dalam satuan desibel adalah 85 desibel untuk pekerja yang sedang bekerja selama 8 jam per hari atau 40 jam per minggu. Nilai ambang batas untuk kebisingan di tempat kerja adalah intensitas tertinggi dan merupakan rata-rata yang masih diterima tenaga kerja tanpa menghilangkan daya dengar yang tetap untuk waktu terus-menerus. Tidak lebih dari 8 jam sehari atau 40 jam per minggu. Dengan adanya penerapan e-government yang dapat melayani pemerintah ke masyarakat, yang banyak diterapkan di kota-kota besar di Indonesia. Tingkat kebisingan dapat lebih mudah diukur melalui perangkat IoT atau Internet of Things, kemudian akan dikalkulasi dan diinformasikan kepada masyarakat melalui perangkat ponsel pintar yang ada di dekat sumber polusi suara, bahwa tingkat kebisingan 2 telah melampaui NAB dan harus ditindaklanjuti sehingga polusi suara dapat diatasi minimal dengan kesadaran masyarakat sendiri. Adapun rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana mewujudkan pengendalian polusi suara yang efektif dengan menggunakan konsep Smart City di kota besar. Yang kedua, seberapa besar tingkat keberhasilan pengendalian polusi udara dengan menggunakan pengimplementasian konsep Smart City di kota besar. Dan yang ketiga, bagaimana pengimplementasian teknologi Internet of Things dalam konsep Smart City untuk menanggulangi polusi suara. Adapun tujuan dan manfaatnya, tujuannya adalah menerapkan teknologi informasi dalam konsep e-government dan IoT sebagai sarana mengatasi permasalahan polusi suara di lingkungan perkotaan. Manfaatnya, yang pertama, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan khususnya kepada peneliti dalam hal penerapan e-government dan IoT di lingkungan perkotaan. Yang kedua, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan dalam hal mengatasi polusi suara dengan menggunakan teknologi informasi. Lanjut ke bab 2, kajian pustaka. Ada pengertian kebisingan. Kebisingan adalah bunyi yang tidak diinginkan dari usaha atau kegiatan dalam tingkat dan waktu dan tertentu yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan. Menurut Kepmen LH nomor 48 tahun 1996. Menurut Sumakmur tahun 2009, bunyi atau suara didengar sebagai rangsangan pada sel saraf pendengaran dalam telinga oleh gelombang longitudinal yang ditimbulkan getaran dari sumber bunyi atau sumber dan gelombang tersebut merambat melalui media udara atau penghantar lainnya. Dan manakala bunyi atau suara tersebut tidak dikehendaki oleh karena mengganggu atau timbul di luar kemauan orang yang bersangkutan, maka bunyi-bunyian atau suara demikian dinyatakan sebagai kebisingan. Selanjutnya, adapun jenis-jenis kebisingan.
Menurut Bukhari, tahun 2007, kebisingan dibagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, kebisingan yang kontinu dengan spektrum frekuensi yang luas, misalnya mesin-mesin, dapur pijar, dan lain-lain. Yang kedua, kebisingan yang kontinu dengan spektrum frekuensi yang sempit, misalnya gergaji sirkuler, katup gas, dan lain-lain. Yang ketiga, ada kebisingan terputus-putus atau intermittent atau interrupted noise adalah kebisingan di mana suara mengeras dan kemudian melemah secara perlahan-lahan. Misalnya lalu lintas, suara kapal terbang di lapangan udara. Dan ada pula berdasarkan pengaruhnya terhadap manusia. Bising dibagi atas yang pertama, bising yang mengganggu atau irritating noise, intensitas tidak terlalu keras, misalnya mendengkur. Yang kedua, bising yang menutupi atau masking noise, merupakan bunyi yang menutupi pendengaran yang jelas. Secara tidak langsung bunyi ini akan mempengaruhi kesehatan dan keselamatan pekerja, karena teriakan isyarat atau tanda bahaya tenggelam dari bising dari sumber lain. Yang ketiga, ada bising yang merusak atau damaging atau injurious noise adalah bunyi yang melampaui NAB. Bunyi jenis ini akan merusak atau menurunkan fungsi pendengaran. Selanjutnya ada pengukuran kebisingan. Unit yang digunakan untuk mengukur intensitas bunyi adalah desibel. Desibel merupakan skala yang bersifat logaritmik. Semakin tinggi tingkat desibel, maka semakin tinggi pula tingkat kebisingan. Pengukuran tingkat kebisingan dilakukan di tempat yang terbuka dan berjarak sekitar 3,5 meter dari dinding-dinding bangunan. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya pantulan suara. Adapun pengertian dari nilai ambang batas kebisingan atau NAB. Nilai ambang batas kebisingan menurut Kepnaker nomor per 51/Men tahun 1999, ACGIH tahun 2008 dan SNI 167063/2004 adalah 85 desibel untuk pekerja yang sedang bekerja selama 8 jam per hari atau 40 jam per minggu. Kemudian ada pengertian dari polusi suara. Polusi suara merupakan salah satu pencemaran lingkungan selain polusi udara, polusi air, polusi tanah, dan polusi cahaya yang dapat mengganggu lingkungan. Polusi suara adalah gangguan pada sebuah lingkungan akibat bunyi atau suara yang menyebabkan ketidaktentraman makhluk hidup di sekitar bunyi tersebut. Menurut US Environmental Protection Agency, definisi tradisional polusi suara adalah suara yang tidak diinginkan atau suara yang mengganggu. Adapun pengendalian kebisingan secara konseptual, teknik pengendalian kebisingan yang sesuai dengan hierarki pengendalian risiko menurut Tarwaka tahun 2008 adalah yang pertama, eliminasi. Eliminasi merupakan suatu pengendalian risiko yang bersifat permanen dan harus dicoba untuk diterapkan sebagai pilihan prioritas utama. Eliminasi dapat dicapai dengan memindahkan objek kerja atau sistem kerja yang berhubungan dengan tempat kerja yang kehadirannya pada batas yang tidak dapat diterima oleh ketentuan, peraturan, dan standar baku K3 atau kadarnya melebihi nilai ambang batas. Yang kedua ada substitusi. Substitusi adalah pengendalian ini dimaksudkan untuk menggantikan bahan-bahan dan peralatan yang berbahaya dengan bahan-bahan dan peralatan yang kurang berbahaya atau yang lebih aman, sehingga pemaparannya selalu dalam batas yang masih bisa ditoleransi atau dapat diterima. Yang ketiga ada engineering control, yaitu pengendalian dan rekayasa teknik termasuk merubah struktur objek kerja untuk mencegah seseorang terpapar kepada potensi bahaya seperti pemberian pengaman pada mesin. Kemudian ada isolasi, yaitu merupakan pengendalian risiko dengan cara memisahkan seseorang dari objek kerja. Pengendalian kebisingan pada media propagasi dengan tujuan menghalangi paparan kebisingan suatu sumber agar tidak mencapai penerima. Contohnya, pemasangan barrier enclosure sumber kebisingan dan teknik pengendalian aktif. Itu active noise control.
menggunakan prinsip dasar di mana gelombang kebisingan yang menjalar dalam media penghantar dikonstelasi dengan gelombang suara identik tetapi mempunyai perbedaan fase 1800 pada gelombang kebisingan tersebut dengan menggunakan peralatan kontrol. Yang kelima ada pengendalian administratif, yaitu dilakukan dengan menyediakan suatu sistem kerja yang dapat mengurangi kemungkinan seseorang terpapar potensi bahaya. Metode ini meliputi pengaturan waktu kerja dan waktu istirahat, rotasi kerja untuk mengurangi kelelahan dan kejenuhan. Yang keenam ada alat pelindung diri. Alat pelindung diri secara umum merupakan sarana pengendalian yang digunakan untuk jangka pendek dan bersifat sementara, ketika suatu sistem pengendalian yang permanen belum dapat diimplementasikan. Selanjutnya ada pengertian e-government. Menurut Wild dalam Akadun 2009, e-government adalah proses elektronik yang digunakan oleh pemerintah untuk berkomunikasi, menyebarluaskan, atau mengumpulkan informasi sebagai fasilitas dan lisensi untuk beberapa tujuan. Sementara itu, menurut Indrajit tahun 2006, dalam bukunya E-Government in Action, menggambarkan e-government sebagai upaya untuk menciptakan suasana pemerintahan yang didasarkan pada tujuan bersama dari berbagai komunitas yang berkepentingan. Selanjutnya ada pengertian Smart City Framework. Menurut Pratama tahun 2014, Smart City merupakan suatu konsep pengembangan, penerapan, dan implementasi teknologi yang diterapkan di suatu daerah sebagai sebuah interaksi yang kompleks di antara berbagai sistem yang ada di dalamnya. Kemudian ada pengertian Internet of Things. Istilah Internet of Things atau IoT telah diperkenalkan oleh Kevin Ashton pada presentasi kepada Procter & Gamble di tahun 1999. Menurut Kevin Ashton tahun 2009, secara umum Internet of Things merupakan sebuah konsep yang bertujuan untuk memperluas manfaat dari konektivitas internet yang tersambung secara terus-menerus. Beralih ke bab 3, metodologi penelitian, pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, dimaksudkan untuk memberi gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti berdasarkan pengalaman yang dialami oleh informan. Adapun masalah-masalah yang diteliti adalah mengenai bagaimana peran sistem penanggulangan polusi suara yang dikembangkan di lokasi penelitian. Dan adapun metode penelitian, dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis data model Miles and Haberman. Dalam Sugiono tahun 2012 mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Adapun aktivitas dalam analisis data yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing atau verification. Yang pertama ada reduksi data. Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks, dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Yang kedua, data display atau penyajian data. Penyajian data, langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif setelah mereduksi data adalah menampilkan atau display data atau penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori flowchart, dan sejenisnya. Yang ketiga ada conclusion drawing atau verifikasi data. Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif model Miles dan Haberman dalam Sugiono 2012 adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Adapun fokus penelitian ini berfokus terhadap tingkat keberhasilan penerapan sistem penanggulangan polusi suara dengan penerapan teknologi Internet of Things dalam konsep Smart City yang dikembangkan. Lokasi penelitiannya sendiri adalah
Beberapa titik di Kota Palembang dengan target dari pihak pemerintah adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Dinas Komunikasi dan Informasi, dan pihak kepolisian. Sedangkan target lainnya adalah masyarakat sekitar yang bermukim di titik-titik yang telah ditentukan. Adapun teknik pengumpulan data yang pertama adalah teknik wawancara. Wawancara pada penelitian ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terstruktur karena peneliti menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data yang dicari. Yang kedua ada observasi, yaitu dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung di lapangan guna mengetahui kondisi sebenarnya di titik Kota Palembang yang telah ditentukan. Kunci keberhasilan teknik observasi ini sendiri adalah si peneliti itu sendiri. Peneliti akan mengetahui sendiri tentang apa yang sedang ia amati dalam realitas dan dalam konteks yang ia alami sendiri. Yang ketiga, studi dokumentasi atau studi dokumen adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Studi dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan, menurut Herdiansyah tahun 2010. Baik, sekian dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.